Di sini ada penjelasan yang bagus dalam tafsir Al-Manar, Syekh Rasyid Ridha kalau tidak salah, rahimahullah taala. Beliau membawakan 3 hikmah kenapa Allah menyembunyikan ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Yang pertama, kenapa Allah sembunyikan ilmunya? Agar sesuai dengan misi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misi Rasul, tugas beliau adalah sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira, munzirun wa basyir. Sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira. Jadi tugas Rasul itu pemberi peringatan. Dan yang namanya pemberi peringatan itu bukan tugasnya untuk memberitahu kapan terjadinya hari kiamat itu. Yang namanya pemberi peringatan tugasnya adalah mewanti-wanti, memberikan kabar tentang kengerian di hari kiamat, kengerian tentang neraka, kengerian tentang hari akhirat, siksa kubur dan seterusnya. Itu tugas pemberi peringatan. Justru kalau diberitahukan kapan terjadinya hari kiamat itu, justru hikmahnya tidak akan terwujud. Karena pemberi peringatan itu kan tugasnya untuk menakut-nakuti. Awas, hari kiamat tiba, kalian belum sempat bertobat, belum sempat beriman. Ini pemberi peringatan seperti itu sifatnya, untuk menakut-nakuti, agar kita waspada, agar kita berbekal dengan amal saleh. Justru kalau dikasih tahu kapan terjadinya hari kiamat, manusia akan mengentengkan. Misalkan manusia yang masih jauh dari kapan waktunya hari kiamat, mereka akan mengentengkan. Masih jauh, kata mereka. Akhirnya mereka terlena, lalai. Dan hikmah yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, agar manusia takut, waspada, mawas diri, bersiap dan berbekal dengan amal saleh. Karena dia datang tiba-tiba. Boleh jadi besok, boleh jadi lusa dan seterusnya. Sehingga manusia itu tetap dalam keadaan ada unsur khauf dalam hatinya. Dan itu salah satu unsur ibadah, rukun ibadah. Di samping raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada rasa khauf, harus ada rasa takut di hati kita. Kemudian hikmah yang ketiga, andai kata Allah memberitahukan kapan terjadinya hari kiamat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengabarkannya kepada para sahabat. Misalkan ini, Nabi mengatakan kiamat akan terjadi 2000 tahun lagi. Misalkan, apa yang akan terjadi? Dampak buruk yang akan terjadi adalah orang-orang yang masih jauh dari hari kiamat tersebut, mereka akan santai-santai. Mereka akan meremehkan, cenderung meremehkan. Dan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, semakin menjadi-jadi mereka mengolok-olok syariat kita, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ragu, lemah keimanannya, akan bertambah keraguannya, dan semakin banyak orang yang murtad. Kemudian sebaliknya, di sisi orang-orang yang beriman, menjelang hari kiamat, kalau diketahui kapan terjadinya hari kiamat itu, ya orang-orang beriman akan tidak bisa hidup dengan tenang. Karena tahu kapan terjadinya kiamat, misalkan besok atau lusa, nggak bisa tenang hidupnya. Di satu sisi orang-orang kafir saat tersebut, di saat itu justru mereka hidup dengan tenang, mengolok-olok kaum mukminin. Ini tidak sejalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang tidak hikmah mustahil muncul dari Allah Subhanahu wa taala.